Sebuah gudang pusat perbelanjaan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan ludes terbakar. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Posisi lokasi kebakaran yang bersebelahan dengan kantor Suku Dinas Kebakaran Jakarta Selatan membuat kebakaran dengan cepat ditangani. Api berhasil padam setelah 11 unit mobil damkar dan 45 personil dikerahkan ke lokasi. Luas area yang terbakar, kebetulan yang terbakar gudang gitu ya, gudang di belakang Carrefour. Itu kisaran kurang lebih 50 meter kali 8 meter. Untuk pengerahan unit dari damkar kurang lebih ada 11 unit, 4 pompa, sisanya penunjang. Jumlah personil 45 orang. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran serta kerugian dalam kebakaran ini. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah bangunan tempat usaha di Jalan Pesanggerahan, Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan sekolah SMA Negeri 112 Jakarta juga sempat membuat panik para siswa dan guru. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan sulit untuk dipadamkan. Diduga kebakaran berasal dari arus pendek listrik di lantai 2 salah satu rumah makan yang menjalar ke bangunan lain. Akibatnya, 5 bangunan tempat usaha yakni 2 rumah makan, 2 bengkel, dan 1 warung kopi ludes terbakar api. Tiba-tiba nggak ada kurang lebih 5 menit, yang ngopi itu ngelongok ke atas, kata ibu, ada kebakaran. Kebakaran di mana? Pas saya keluar nggak taunya api di atas udah gede. Kemudian kita panik. Terus bingung mana anak-anak Gojek belum pada datang. Terus apa yang menyelamatin ke taman, saya cuma bisa nyelamatin itu aja, AJB sama ijazah anak saya gitu. Di situ orang api udah pada jatuh tuh dari atas ke kamar saya langsung keluar. Jadi nggak ada yang diselamatin. Api dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran yang terjadi di gudang pusat perbelanjaan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan dan toko di Jakarta Barat menjadi pembuka jumpa kita di News Prime. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Sementara seorang ibu hamil di Subang, Jawa Barat meninggal dunia karena ditolak rumah sakit dengan alasan ruang ICU penuh. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan News Prime. Pemirsa, hampir 9 jam mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Eko Darmanto dimintai keterangannya terkait aset kepemilikan harta yang sering dipamerkan di media sosial. Setelah keluar dari gedung KPK, Eko menyampaikan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi terkait harta kekayaan miliknya. Eko juga menyampaikan alasan mengapa dirinya dianggap pamer harta di media sosial. Namun Eko enggan untuk berkomentar lebih lanjut terkait adanya utang yang dimilikinya. Sebelumnya, berdasarkan data dari LHKPN, harta yang dimiliki oleh Eko Darmanto pada tahun 2021 mencapai 15,7 miliar rupiah dan dianggap tidak wajar dengan profesinya sebagai aparatur sipil negara. Secara pribadi, sangat mencintai institusi saya. Saya tidak pernah berniat bermaksud untuk pamer harta seperti yang disampaikan secara viral. Kenapa hal itu terjadi? Karena data saya yang saya simpan secara private dicuri, kemudian di framing dan beredarlah yang seperti rekan-rekan sekalian ketahui.
Saya tidak memberikan klarifikasi apapun atas itu karena merupakan perintah pimpinan untuk saya tidak melakukan aksi apapun. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan pencucian uang yang dilakukan Rafael Aluntri Sambodo. KPK juga menyinggung adanya geng sangkatan Rafael Aluntri Sambodo terkait dugaan korupsi yang sedang diselidiki. Imbas bergulirnya harta Rafael Aluntri Sambodo yang dinilai mencurigakan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan pencucian uang. PPATK memblokir 40 lebih rekening milik ex-pejabat Direktoral Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo dan keluarganya. Bahkan saat dikonfirmasi, nilai transaksi yang ada di rekening mencapai 500 miliar. Adapun rekening yang diblokir terdiri dari rekening pribadi Rafael, istrinya, serta putranya Mario Dandi Satrio dan perusahaan atau badan hukum. Pemblokiran ini berkaitan dengan indikasi pencucian uang yang dilakukan Rafael lantaran ada transaksi di luar kewajaran. Sebelumnya KPK telah memulai penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait LHKPN senilai 56,1 miliar milik Rafael Aluntri Sambodo yang dilaporkan pada 2021 dan dinilai tidak wajar. Selain itu, KPK juga menyinggung adanya geng seangkatan Rafael Aluntri Sambodo terkait dugaan korupsi yang sedang diselidiki. Mereka dapat melakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara berkala gitu ya terhadap laporan harta dari penyelenggara negara yang dilaporkan KPK yang kemudian dinilai tidak wajar. Ataupun bisa juga dilakukan pemeriksaan untuk kebutuhan tertentu gitu ya. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya setuju Rafael Aluntri Sambodo dipecat dari aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bahkan Menteri Keuangan juga mengungkapkan Kementerian Keuangan telah memeriksa 6 perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Rafael. Menurut PPATK ada indikasi pencucian uang hingga puluhan rekening yang terafiliasi Rafael yang akhirnya diblokir. PPATK juga menjelaskan transaksi keuangan apa yang disebut mencurigakan. Berikut penjelasan Humas PPATK, Natsir Kongah, dalam program Aini sore hari ini. Terakhir ini kita sudah bukukan 40 rekening ya, dan ini akan terus berkembang dengan total nilai sekitar 500 miliar rupiah. Ini dihitung debit dan kredit dari rekening yang terkait ya. Yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan itu adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil nasabah, menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan dari pola transaksi dan penggunaan jasa yang bersangkutan. Misalnya terduga pegawai negeri golongan 4C, gaji 70 juta misalnya ya per bulan. Kemudian dia menerima aliran dana sampai 20-30 miliar. Ini menyimpang dari profil dari nasabah tersebut. Karena ketika kita membuka rekening, itu kan bank tanya profil kita sebagai nasabah. Nama, tempat tanggal lahir, profesi gitu ya. Pemirsa, ayah dari Mario, Rafael Aluntri Sambodo sedang dibidik KPK. Bahkan KPK dengan tegas mengatakan ada geng seangkatan Rafael Aluntri Sambodo terkait dugaan korupsi yang sedang diselidiki. Sempat dikritik publik karena tak tegas dinilainya dalam pemeriksaan awal Rafael. Kini beranikah KPK membongkar secara detail kasus ini? Sudah terhubung bersama kami mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua. Selamat malam Pak Abdullah. Selamat malam, Mas Ibrahim. Ya, Pak Abdullah, kalau kita melihat temuan PPATK ini nggak main-main. Nilai transaksi dalam 40 rekening mencapai 0,5 triliun rupiah. Apa kira-kira yang masih harus ditunggu oleh KPK untuk memastikan dugaan pencucian uang itu benar adanya?
Pertama, di dalam tupoksi KPK, soal pajak itu tidak masuk dalam domain KPK. Sebab ada PPNS, ya pegawai negeri sipil penyelidik, dan kemudian ada pengadilan pajak. Tapi kemudian KPK bisa menangani kasus seseorang berdasarkan beberapa bukti atau beberapa pendekatan. Pertama, LHKPN. Jadi LHKPN itu adalah laporan dari penyelenggara negara, istrinya, dan anaknya yang masih di bawah umur, masih dalam tanggungan orang tua. Sehingga demikian, situ meliputi harta bergerak, harga tidak bergerak, dan rekening. Nah, kalau misalnya lihat daripada penghasilan take home pay, katakan misalnya Rafael itu 50 juta per bulan, lantas kemudian dalam sekian waktu ada bisa punya mobil mewah, kemudian motor mewah, kemudian sekian puluh rekening dan sekian ratus miliar, maka itu merupakan salah satu tanda tanya. Karena itu maka dalam pemeriksaan LHKPN ada tahapan pertama, yaitu melakukan klarifikasi dengan bersangkutan tentang dokumen-dokumen secara administratif. Pengalaman saya 4 tahun di KPKPN sebelum di KPK, bahwa kalau seorang penyelenggara negara melaporkan harta secara langsung, maka dia akan ada punya bukti-bukti. Nah, bukti-bukti itu apakah buktinya asli atau bukti palsu? Nah, disitulah maka kemudian para petugas pemeriksa LHKPN harus mentrace, harus menyelidiki dokumen-dokumen, apakah akta jual beli, apakah sertifikat, dan seterusnya itu asli atau tidak. Kalau asli, mengikuti prosedur atau tidak. Sehingga dari situ kemudian kalau ditemukan ada keanehan, maka khusus untuk LHKPN ditingkatkan pada tahap yang kedua, namanya pemeriksaan khusus. Dalam pemeriksaan khusus itu maka kemudian para pemeriksa LHKPN sudah masuk pada kategori investigate report. Jadi laporan investigasi, mereka datang ke sumber di mana hartanya ada, kemudian siapa punya nama dan seterusnya diperiksa. Nah, dari situ maka kemudian bisa ditemukan bahwa ada penyimpangan, maka bisa masuk kepada domain penindakan, yaitu penyelidikan. Maka dari LHKPN pindah kepada Direktorat Penyelidikan dan kemudian melakukan kegiatan penyelidikan. Pak Abdullah, tapi kan kalau informasi yang kita dengar bahwa PPATK sudah masukkan informasi mengenai adanya eskalasi kekayaan yang tidak wajar dari sosok yang bersangkutan nih, Rafael Alun Trisambono, ini kalau nggak salah 2012 atau 2013 silam. Menurut Anda, apa yang jadi kendala hingga pada akhirnya sampai pada hari inilah, saat-saat inilah kemudian secara masif kemudian terbuka segala sesuatunya? Ya, jadi kalau tadi itu satu bentuk pendekatan LHKPN. Nah, yang kedua adalah berdasarkan laporan dari PPATK. Kalau laporan dari PPATK, maka kemudian itu masuk kepada proses yang di SOP KPK itu namanya pengumpulan bahan keterangan, full bucket. Itu dilakukan oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat. Nah, pengaduan masyarakat itu akan mengirimkan orang melakukan penelitian, penyelidikan tanpa diketahui siapapun, dan kemudian setelah menemukan ada bukti permulaan, maka kemudian diserahkan kepada bidang penindakan, yaitu Direktorat Penyelidikan. Nah, Direktorat Penyelidikan kemudian mendalami apa yang ditemukan oleh bagian pengaduan masyarakat dengan data-data dari PPATK, maka kemudian bisa ditetapkan menjadi tersangka. Dan kalau money laundering itu masuk domain KPK. LHKPN masuk domain KPK. Kalau pajak tidak, kecuali misalnya dalam pajak itu seperti kasus Tambunan dulu, ada kasus penyuapan, ada kasus gratifikasi dan seterusnya, maka kemudian ditangani oleh KPK. Nah, sekarang ini peluang KPK lebih besar karena sudah ada laporan dari PPATK. Berarti sudah masuk dalam konteks money laundering. Nah, kalau money laundering itu domain KPK, sehingga bisa diproses, dan saya berharap bahwa KPK bisa segera melakukan proses itu, sudah masuk pada tahap penyelidikan dan saya kira sudah bisa sampai kepada tahap penyidikan. Pak Abdullah, ini begitu, terakhir Mas. ya. Kalau misalnya Anda sebutkan tadi bisa masuk lewat money laundering, artinya bisa follow by the money, artinya bisa mengikuti aliran dana dan melacak apakah kemudian aliran dana itu diperoleh dengan cara yang tidak wajar dan lain sebagainya, atau betulkah juga di sana
sana memang tidak sendiri Rafael Alun Trisambodo. Jangan-jangan memang ada pihak lain yang secara geng begitu bersama-sama dan tanda kutip memperoleh kekayaan yang tidak wajar yang dimaksud. Betul ya, Pak Abdullah? Kalau kasus misalnya pencurian 362 itu bisa sendiri, tapi korupsi tidak bisa sendiri. Mesti lebih dari satu orang. Apakah sama-sama satu geng, apakah atasan, apakah bawahan, atau pihak lain. Artinya Jadi, sebentar, Pak Abdullah, artinya hampir bisa dipastikan bahwa Rafael Alun Trisambodo tidak bermain sendiri untuk memperoleh apa yang dimiliki saat ini. Korupsi tidak bisa satu orang. Kalau mencuri bisa satu orang, kalau korupsi tidak bisa satu orang. Mesti ada pihak lain. Apakah teman, apakah bawahan atau atasan. Mesti melibatkan orang lain. Nah itu dia, siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya kita akan tunggu ya. Pak Abdullah Yahamahua, Anda mantan penasihat KPK, dan tentu saja besar harapan bahwa KPK bisa bertindak untuk memastikan aliran-aliran dana yang diperoleh dan transaksi yang berkaitan dengan rekening Rafael Alun apakah wajar atau tidak. Terima kasih atas waktu Anda. Itu mudah sekali. KPK bisa minta lari dari PPATK terhadap pegawai-pegawai pajak yang LHKPN-nya mempunyai harta yang luar biasa, tidak sesuai dengan take home pay, maka itu kemudian bisa masuk seperti itu. Sederhana dalam pemahaman kita, tapi nampaknya itikad dan niat harus memang dikedepankan untuk memastikan bahwa kasus ini bisa terungkap seterang-terangnya. Terima kasih Pak Abdullah Yahamahua, waktu Anda yang Anda siapkan untuk kami berbincang di iNews Prime. Pemirsa, korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak kondisinya membaik. Meski belum sadar sepenuhnya, namun David Ozora tengah masuki fase pemulihan emosional. Kamu harus sabar ya, sabar boy. Istighfar. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, kembali mengunggah kondisi terkini David Ozora di media sosialnya. Dalam unggahannya, David, korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak itu masih menggunakan sejumlah peralatan medis yang melekati tubuhnya. Menurut sang ayah, saat ini kondisi kesadaran David meningkat, meski belum sadar dengan siapa ia berkomunikasi. Ayah David juga menyebut saat ini David sedang memasuki fase pemulihan emosional. Paman David pun usai menjenguk David menyatakan kondisi David semakin membaik. Kondisi David sekarang itu sudah lebih sering membuka mata, terus banyak melakukan respon, cuman memang belum sadar sepenuhnya. Jadi dia itu sudah membuka mata ya, sudah bisa melihat sekitar tetapi belum mengenali. Sementara itu Kapolda Metro Jaya Fadil Imron sore tadi menjenguk David untuk melihat kondisi terkini dari David. Fadil menyebut dirinya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Polda Metro Jaya dari awal di bawah kepemimpinan saya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya. Oleh sebab itu dari awal saya sangat terbuka mendapat masukan dari teman-teman Ansor, dari LBH Ansor, dari masyarakat pada umumnya, dari para pakar, agar proses hukum kasus ini bisa maksimal. 3 pekan sejak penganiayaan terjadi, Kristalino David Ozora masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Doa dan dukungan pun masih terus mengalir untuk kesembuhan dan penuntasan kasus ini. Pemirsa, 47 korban longsor di Natuna, Kepulauan Riau belum ditemukan. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.